Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya lah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan akan menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita belajar, pesan-pesannya Bapak ingin menyapa kalian. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian masih semangat belajar. Mari kita semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Apakah cita-cita itu, nak? Iya. Apa juga? Tentunya kalian semua anak-anak Bapak punya cita-cita. Jadi kalian punya cita-cita dokter, tentara, guru, pilot, montir mungkin, petani. Jadi semua cita-cita itu adalah yang memacu kita untuk bersemangat untuk belajar. Memotivasi, mendorong kita untuk selalu giat belajar. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu adalah suatu keinginan kita, kehendak kita yang ada dalam pikiran kita dengan sungguh-sungguh dan akan menimbulkan rasa positif dalam diri kita untuk mencapai cita-cita itu. Sebaiknya lah cita-cita ini kita kejar, kita raih, supaya kita akan menjadi anak-anak yang berguna. Kemudian, siapa itu anak soleh? Siapa yang dinamakan anak soleh dan apa ciri-cirinya? Ya, soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Adapun ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada orang
tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama manusia. Jadi itu adalah ciri-ciri anak soleh. Ya, insya Allah anak-anak Bapak di sini semuanya adalah anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, untuk materi anak soleh yang pertama adalah kriterianya adalah orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan, yang kita pelajari di atas tadi, soleh artinya baik. Anak yang soleh berarti anak yang baik. Anak yang soleh, anak yang solehah, itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur. Apa nak arti jujur? Ya, jujur artinya berkata apa adanya atau tulus. Berkata dengan tidak menambah atau tidak mengurangi perkataan kita. Jujur adalah merupakan salah satu sifat para nabi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi panutan kita, nabi yang memberi sauri tauladan kepada kita. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Apa itu nak Al-Amin? Ya, benar. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Sepantasnya lah kita harus mencontoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Pada siapa kita harus jujur? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang lain. Ya, mari kita amati bersama-sama gambar yang ada di layar. Gambar apa ini, nak? Baik, benar. Ini adalah gambar anak yang sedang melaksanakan sholat. Jadi, dari gambar itu dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama yaitu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai beberapa ciri. Antara lain, kita selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak yang soleh, apa yang kita lakukan? Ya, kita selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah? Sebagai umat muslim, kita wajib melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Sudahkah anak-anak melaksanakan sholat? Iya, Bapak yakin tadi pagi kalian sudah melaksanakan sholat subuh. Berapa rakaat, nak? Iya, betul. Sholat subuh ada 2 rakaat. Jadi, kapan dan di mana kita dapat berlaku jujur? Ya, kita
bisa berlaku jujur itu dimanapun tempatnya dan kapanpun, meskipun orang lain tidak mengetahui, tapi kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, melihat perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan kita berperilaku jujur, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambar berikutnya. Ya, dari gambar ini apa yang bisa kalian ceritakan, Nak? Ya, benar. Dari gambar ini adalah contoh anak yang sedang melaksanakan ujian di sekolah. Jadi, jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri ditujukan atau dicontohkan ketika kita sedang mengerjakan ujian. Pada saat kita mengerjakan ujian, kita dituntut untuk jujur, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam menjawab soal yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Kalau kita sedang mengerjakan soal ujian, apa yang kita lakukan, Nak? Ya, kita harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek, tidak boleh memberi jawaban kepada orang lain. Ya, dengan kita jujur kepada diri sendiri, akan tertanam kepada diri kita yaitu rasa tentram, karena kita yakin. Tapi kalau kita tidak jujur, ya kita akan gelisah, akan tengok kanan, tengok kiri, ya. Jadi itu adalah contoh perilaku jujur kepada diri sendiri. Gambar yang ketiga. Gambar apa ini, anak? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang mengembalikan uang jajan kepada siapa? Kepada ibunya. Ya, dari gambar tersebut, ya, kita akan lanjutkan pelajaran yang ketiga, yaitu jujur kepada orang lain. Orang lain itu siapa ya? Ya, orang lain itu ya bisa kepada orang tua, kepada kakak, adik, kepada orang yang di tengah masyarakat, kepada bapak ibu guru di sekolah. Ya, itu adalah jujur yang kita terapkan kepada orang lain. Adapun anak yang jujur kepada orang lain itu bisa digambarkan, itu tadi sudah ada contohnya, itu mengembalikan uang jajan. Jujur, misalkan kita menepati janji kalau kita sudah membuat janji. Jujur yang lainnya bisa kita contohkan mengembalikan buku perpustakaan kalau sudah jatuh temponya, kita mengembalikan sehingga buku itu tidak hilang ataupun rusak. Ya, dari uraian di atas tentang cita-citaku menjadi anak soleh, dapat Bapak simpulkan, seorang anak yang jujur adalah anak yang jujur kepada Allah, jujur kepada dirinya sendiri, dan jujur kepada orang lain. Mudah-mudahan
dengan berperilaku jujur akan membuat hati kita tentram, akan membuat kita disenangi oleh orang lain, dan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang bertanya, Nak? Baik, sudah jelas? Alhamdulillah. Senang belajar pada hari ini, Nak? Alhamdulillah, senang semuanya. Jadi untuk selanjutnya akan Bapak berikan lembar kerja kepada kalian semuanya, yang nantinya tolong di lembar kerja itu tolong kerjakan dan baca materinya baik-baik, kerjakan dengan teliti supaya mendapatkan nilai yang bagus. Adapun tugas kelompok, nanti kalian buat kelompok yang sudah Bapak bentuk kemarin, atur kelompoknya masing-masing tanpa membuat keributan, dan berdiskusilah kalian dengan kelompoknya. Nanti setelah selesai, nanti Bapak akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian nanti di depan kelas. Baik, cukup sekian materi pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata Bapak kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.